guys, jadi ini adalah part 3-nya ya. Di part 3 ini gue bakal membahas apa? Gue bakal membahas untuk fitur karakter. Nah, di fitur karakter ini banyak banget faktor-faktor buat up BP-nya. Nah, pertama gue bakal kasih lihat line up gue. Line up gue seperti ini. Dan gue pakai core-nya itu Deep Seeking. Kenapa? Karena gue kebetulan equipnya cukup lumayan tidak beruntung. Jadi gue minim banget yang namanya attack speed. Jadi gue ya udahlah pakai core Deep Seeking aja. Oke. Jadi di arena itu lebih worth it. Nah, pertama ini ada ya, ini Atomic ya, BP-nya totalnya segini 358, Golden Boy atau GB. Ini Chill Temperer atau CE, Facing atau VM, Deep Seeking atau DSK, atau mungkin ya ada yang bilang ini Deep Sea juga ya, Deep Sea doang. Oke, dan ini Kabuto. Oke, dan untuk yang Atomic Samurai, pertama gue kasih lihat yang ini karakter. Nah, evolutionnya ini sudah kuning ya, udah kuning plus 2. Kuning plus 2 dan levelnya baru 74/81. Gue belum mentokin. Kenapa? Karena jujur ini udah seret banget parah. Oke. Dan untuk skill baru di level limit 12. Nah ya, masih menabung lah untuk nyampe ke limit 13. Nah, limit break baru sampai bintang 4. Dan itu pun empot-empotan banget. Nah, tipsnya apa buat yang free player? Yang pertama, kita gunakan fitur yang di guild, yaitu adalah request shardnya. Ya, mungkin ada yang nggak tahu. Nih, jadi di exchange ini kita bisa request, dan itu bisa request shard hero SSR. Kalau gue nggak hanya minta cuma-cuma, gue barter lah ya. Kita jadi adakan barter. Karena kan kalau di back, kalian bisa lihat nih di shard hero SSR ini kalian pasti punya dong SSR yang kalian nggak pakai, atau nggak kalian punya lebih deh ya, punya lebih. Kayak contohnya gua ada shard Goribas ini, tapi gua nggak mungkin barter ya, karena ini cukup berharga ya kan. Kita pasti free player mau ngumpulin 80 ya buat dapet. Nah, mungkin gua adakan barter itu di ini jadi kan, atau enggak tank top master ini ya, bisa lah kalian ajak barter. Karena kan ini bisa, walaupun bisa beli di shop, tapi kan ya mungkin ada yang buru-buru teman kalian mau naikin. Nah, kalian ajakin barter. Nah, kalau gua ada alloy juga yang bisa gua biasa barter, karena gua kebetulan belum punya. Terus ini Subterran King juga gua belum punya, jadi gua ajakin barter. Nah, ini Tatsumaki juga gua juga belum punya, jadi gua ajakin barter. Dan DSK gua kepake ya. Nah, itu jadi, atau enggak ini nih, ini gua kadang ajakin barter gini, pakai puri-puri ya, karena puri-puri gue banyaknya parah. Gue jadi belum up guys ya, soalnya belum metanya lah, cuman sudah ada tujuan mau up. Oke. Atau enggak kalian ajakin barter hero SR juga boleh ya kan, yang lagi perlu, kayak misalnya yang SR yang bagus kan kayak Beat Seeking, Max, atau ada yang ngincer Fubuki ya, mau cepet-cepet naik Fubuki juga gak masalah. Nah, sekarang kan meta DOT tim nih ya kan. Nah, kalian bisa nih ajakin barter teman kalian, misalnya ini ya kan, kayak si Volk, si Gurita, atau enggak si Konbu ya enggak. Oke. Nah, jadi ya kalian pintar-pintar aja ajakin barter teman kalian. Nah, udah ya itu. Terus kalian bisa naikin limit break juga kan pakai ini namanya Omni Shard Hero. Tapi Omni Shard Hero ini jujur emang cukup susah didapatkan, tapi bukan berarti kita nggak bisa dapetin. Tapi kita tetap perlu keluar modal ya. Nah, saran gua dapetinnya ini. Pertama dari arena bisa ya kan, tapi kalau dari arena itu modalnya cukup mahal. Kayak misalnya gua ini ya, reward poin reward. Nah, ini sampai 10 ya, 5 gratis, 5 beli. Nah, belinya itu 5 kali itu 300 diamond totalnya. Oke. Jadi dia itu kalau nggak salah nih ya guys, 20, 40, pokoknya nambah terus deh. Ya kan, dia nambah terus, dan itu totalnya pokoknya 5 kali beli itu 300 diamond. 300 diamond, dan kalian fix dapet Omni Shard box ini, dan kalian bisa pilih mau yang hero atau enggak monster. Oke. Tapi balik lagi yang kayak gue bilang, itu cukup mahal.
Oke, cukup mahal 300 diamond. Jadi kita sebagai free player ya udahlah kita pakai fiturnya yang di turnamen. Di turnamen ini kalian juga bisa dapet, walaupun masih kayak gacha ya kan. Tapi ini caranya gampang banget dan biayanya lebih kecil ya. Jadi cukup aja kalian menang 8 win gratis ya dari chance battle ini. Dan kalian cukup beli satu kali lagi seharga 50 untuk dapetin ini. Nah, di sini kita tapi masih gacha ya, karena dapatnya random. Tapi kita ada kemungkinan dapat Omniscient Hero sama monster yang SSR, oke. Jadi kenapa gue bilang worth it ya worth it. Jadi kalian cuma perlu 50 dan kalian ada chance 1/4 untuk dapetin. Ya enggak, daripada kalian keluar 300 buat fix cuma dapetin satu. Nah, oke. Dan secara pengalaman gue ini bener-bener nggak rugi banget ya. Ibaratnya kalau gua katakan dari 6 ya, kan kita bandingin 300 diamond sama 300 diamond ya. Di arena cuma dapat satu nih. Di sini 6 itu ya bisa dapat 2 paling kecil. Atau emang lu paling ya lu lagi sial banget ya kan. Lu dapat satu gitu. Ya kan nggak masalah seharga yang arena ya kan. Tapi kalian tetap dapat yang lain kan, 5 shardnya yang lain. Ya enggak. Jadi makanya gue bilang it's not problem. Oke, jadi nggak masalah. Oke, nah itu tips dari gua. Oke, nah terus Omniscient ini kalau yang SSR udah sih ya itu doang ya. Sama kalau misalnya kita dapat dupe kalau hoki ya. Cuman itu kan kalau hoki. Untuk jurnal ini bisa ya. Ada yang bisa nambahin BP. Contohnya kayak yang attack increase ini sama dev increase. Tapi ini jujur ini cukup susah. Apalagi hero SSR ya. Nah, jadi kalau mungkin buat hero SSR gampang lah ya. Oke, nah untuk yang GB evolutionnya itu sama, kuning plus 2, skillnya limit 12, limit breaknya udah bintang 5 ya, ini plus 1 lah ya. Ini gue masih ya belum gue fokusin untuk ke bintang 6, susah ya, susah karena ini kan udah nggak dapet dupenya nih. Jadi gue cuma pakai Omniscient SR doang dan itu empot-empotan banget kan dua mengumpulin budgetnya. Oke. Dan untuk journey-nya gue udah kebuka yang attack tambah 600, tapi yang bawah belum nih. Oke. Nah, terus untuk yang Chill Temperor limit breaknya sedikit lagi lah ya. Sudah mau bintang 4, limit skill-nya udah 13. Dan evolution-nya baru di 1 kuning. Dan VM juga plus 1 kuning, skill-nya udah 12, limit break-nya sudah bintang 4. Untuk journey masih sama. Dan untuk deep seeking ya, deep seeking ini limit breaknya bintang 3 plus 2, terus ini limit skillnya baru 10, evolutionnya baru kuning plus 1. Oke. Dan untuk Kabuto sama evolution kuning plus 1, skillnya limitnya baru 10, limit breaknya baru 3. Ya bener-bener baru naik nih, soalnya gue juga baru-baru dapet. Nah, kita ada fitur baru lagi juga kan ya, nggak baru-baru banget sih, yaitu talent. Nah, talent itu gue kebetulan semua hero udah gue buka, cuman gue belum fokus up semuanya ya. Jadi gue upnya satu-satu. Nah, tipsnya itu apa? Pertama adalah kalian fokuskan dulu ke satu hero dan satu monster di talent satu ini. Nah, ini gue dulu nih ya, gue dulu cuman buka satu di atomic doang, yang talent satu. Terus gue grinding di ini ya, di fitur buat carinya ya, di talent perfection ya, kenceng banget parah. Dan itu habis itu udah upgrade mentok ya kan, mentok udah nih, udah semua ya, udah kalian lihat 10, baru gue buka bread yang lain gitu ya. Nah, terus untuk yang talent 2 baru kayak gini, ini juga Golden Boy gue baru mentokin attack-nya doang, yang lainnya belum. Oke, terus Chill Temperor juga gue baru buka satu, VM baru buka satu, tapi bisa buka 2, tapi gue nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena gue ada pertimbangan sendiri. Deep Seeking juga ini baru, ini juga baru. Oke, nah itu tadi udah semua ya yang di karakter. Nah, untuk yang di gear gimana? Nah, ini yang di gear. Gear itu ada keepsake dan insignia. Nah, untuk yang di keepsake gue yang atomic itu baru bintang 2 karena gue nggak punya pedangnya. Terus yang insignianya ini gue juga bintang 2. Terus ini keepsake nya.
keepsake-nya sama insignia-nya Golden Boy, Captain Terror, VM, DSK, dan Kabuto. Dan tipsnya adalah kalian fokusin lagi keepsake-nya itu hanya ke damager utama dulu. Oke, jadi kalau bisa tuh damager utama itu keepsake-nya mentok tiap naik level ya. Kayak gue nih, ini gue Golden Boy, sama ini gue mentok. Nah, terus untuk kalau yang tank baru nih budgetnya kalian gedein ya. Oke, nah kalau kayak Chuck Tempero kan dia ibaratnya support ya, jadi gue nggak mentokin dulu. Oke, nah kayak gini. Nah terus kalian kalau bisa rajin lah ya, ini buat apa ya di gen ini ya, di yang Institute of Genix. Nah ini gue udah nyampe room 604. Kalau bisa bener-bener sumpah ini harus dikerjain banget, kalian tembus sejauh mungkin yang kalian bisa, karena rewardnya itu bener-bener menguntungkan banget, nggak ngerugiin ya. Karena awal-awal kan kita perlu ini kan kita kan perlu nih yang kayak ginian sama ginian. Kalau cuman ngandelin beli di mall tuh lama gitu. Oke. Dan kalian kan upgrade bukan cuman ini doang 6 karakter yang ada di sini, yang lainnya kan juga kalian perlu ya nggak gitu. Nah untuk startnya ini dapatnya dari mana ya, kan ini cuma baru ada bisa dapat dari sini nih. Nah jadi ya udah hoki-hokian, tapi ada fitur exchange. Nah fitur exchange ini bisa beli satu seharga 24. Nah kalau gua menyarankannya itu setelah kalian beli ini slingshotnya Golden Boy 50 ya kan. Nah terus baru dah kalian beliin di sini. Nah gua kayak begitu soalnya, karena untuk saat ini ya yang berguna tuh SR ya slingshot yang kan punya Golden Boy. Ini kan Fubuki bisa dapat gratis dari event. Terus hero apalagi yang berguna, Amai juga dapat gratis ya waktu itu ya, event cuma 14 hari login. Nah mungkin yang mau main DOT team boleh belinya punyanya si Gurita atau enggak ini si Konbu. Oke, nah pokoknya kalian beli dulu lah satu keepsake buat hero SR kalian yang terbaik. Nah baru kalian bakal dibeli di star card. Oke. Nah jadi itu aja guys untuk yang eksklusif itemnya. Untuk yang gear kita bisa lihat ya kayak gini yang gear. Nah, oke, ini yang gear kayak gini. Nah gua yang gear pokoknya gua ya prinsipnya yang hero depan frontline itu full HP. Benar nih, dia status yang atasnya itu full HP semua. Ini kenapa gue ada taruh satu slot dev, karena biar nggak terlalu lembek banget. Karena hero itu kalau banyak HP tapi nggak ada dev itu juga sama aja kayak air tapi nggak ada wadahnya, blue bear kemana-mana. Jadi nggak bagus juga. Jadi gue ada yang ini gue campur sama dev gitu. Oke, nah kalau DSK sih gue full HP ya, karena dia sendiri kan udah ada pasifnya lumayan bagus buat pertahanan. Oke. Nah ini seperti yang kalian lihat ya, bener ya attack speed gue tuh cuman dikit banget deh. Nah jadi ini ya guys item gua, dan saran gua kalau bisa kayak biasa lah ya, fokusin dulu ke damager, up dulu yang damager, terus baru sisanya ke yang tank utama, terus baru dia nyebar ke yang lain gitu. Jadi kalau bisa tuh emang damager dulu yang hero-hero utama tuh ya, damager utama sama tank utama yang di optimalin. Oke, nah jadi itu aja guys tips dari gua ya. Jadi kita sudah selesai di sini. Terima kasih yang udah nonton sampai di part 3 ini. Oke, nah jadi jangan lupa untuk like, untuk komen dan subscribe juga, karena gua pengen tetap apa ya, biar semangat lah ya bikin konten buat sharing sama kalian. Oke, jadi see you guys di video selanjutnya. Goodbye.